Oke, saya ikutin itu. Lebih daripada itu kan kami ternyata berdosa terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kata padahal ini artinya apa? Sesuai dengan iman mereka yang mengatakan bahwa tidak ada hari kebangkitan. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan, ayo jangan cuma sekedar penonton tetapi ayo menjadi penuntun ya kan. Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Halo Bang Edis. Ya, Muslim Bang ya. Ya Bang. Bang, jangan separuh gitu Bang wajahnya Bang. Naiklah ke atas sedikit Bang. Nah, kelihatanlah Bang badannya sedikit Bang, gini loh Bang. Nah, gitu kan keren Bang. Ya silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Abang aja dulu, aku dengar dulu. Loh, Anda naik ke sini mau ngapain? Oke, baik. Ini kita tadi bertanya seputar pertanyaan alam kubur. Anda percaya dengan pertanyaan-pertanyaan alam kubur? Siapa Tuhanmu, man robuka, man nabiuka? Percaya. Pertanyaan alam kubur. Dan kunci jawabannya? Percaya. Percaya. Sekarang saya tanya, apa dasar Anda mempercayai itu? Sementara yang ngomong itu nggak pernah ke kuburan, nggak pernah masuk kubur, terus nggak pernah dia ngalamin. Nabi Muhammad kan udah masuk kubur Bang. Orang Nabi Muhammad yang mengatakan dari hadis. Ya, dia ngatakan itu kan waktu dia belum masuk kubur. Setelah dia masuk kubur nggak pulang-pulang lagi. Gimana sih? Bang, waktu dia menyatakan yang demikian itu, apakah dia sudah pernah masuk kubur, kemudian ditanyai hal seperti itu? Coba ulang Bang, kurang dengar. Inilah makanya kamu jadi orang Islam Bang. Saya ulangi satu kali lagi. Muhammad berkata bahwa nanti di alam kubur, orang diberi pertanyaan-pertanyaan. Sudah ada bukunya nih, sebentar. Memang kalau ngomong sama orang Islam ini teman-teman kita harus berhalusinasi tinggi sekali. Sebentar ya. Buku pertanyaan. Bentar. Alam kubur. Wah, ada buku bocorannya. Bentar. Makanya orang Islam ini teman-teman fantasinya sangat tinggi. Orang yang paling tinggi sekali fantasinya tidak lebih adalah orang-orang yang menyatakan dirinya saya adalah orang Islam. Bang, kelihatan Bang? Udah dijual Bang bukunya Bang? Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Oke, sekarang saya tanya Bang. Ini orang yang bikin bocoran pertanyaan-pertanyaan alam kubur ini, waktu dia bikin ini, apakah dia sudah pernah masuk kubur dan ditanyakan pertanyaan alam kubur? Belum. Hah? Belum. Lalu bagaimana akal dan nalar Anda mempercayai itu sementara dia tidak pernah masuk kubur dan ditanya ini?
Dalam Al-Quran ada bang, dalam hadis ada. Cuma nanya bang. Bang, tahu Lia Eden? Gak kenal saya itu bang. Lia Eden itu adalah seseorang yang mengaku menerima seperti itu. Dapat wahyu. Nggak mau tahu bang, yang waras-waras saja lah dia bang. Kenapa Lia Eden kamu katakan tidak waras, sedangkan Muhammad kamu katakan waras? Itu namanya kamu berstandar ganda. Dengar omongan saya. Ini pernyataan saya mungkin akan menyakitkan, tapi ini harus saya katakan. Dengar. Bang, tenang. Mana mungkin saya bisa apa? Baik. Orang abang nyocot. Pernyataan saya ini sebelumnya saya ucapkan mohon maaf. Ini bukan berarti saya tidak menghormati nama Tuhan kita Yesus. Begini bang. Seandainya Yesus tidak bangkit, saya akan menyimpulkan dia sebagai orang yang tidak waras. Yesus memang nggak waras. Pernyataan saya memang agak sedikit keras, tapi saya harus mengatakan demikian. Kalau Anda mau berstandar yang sama dengan saya, Anda harus menyatakan Muhammad itu tidak waras juga, karena dia menyatakan hal-hal yang dia tidak bisa buktikan. Tetapi karena Yesus bangkit, maka saya memegang perkataan dia. Tentang apa yang dia katakan tentang hari kebangkitan. Tentang apa yang dikatakan tentang hidup yang kekal. Tentang apa yang dikatakan tentang surga. Tentang apa yang dikatakan tentang hal-hal yang kosmik. Saya percaya omongan Yesus karena dia bangkit. Bagaimana kalau seandainya Yesus tidak bangkit? Bagaimana saya bisa pegang omongan dia? Gimana Anda ini? Aduh. Makanya Anda sebagai muslim, Anda itu tidak lebih daripada beriman. Sama seperti jamaah Lia Eden yang beriman bahwa Lia Eden dapat wahyu. Kalau cuma wahyu-wahyu aja semua bisa bang ngomong. Lari-lari. Saya dapat wahyu, saya dapat ini wangsit. Pertanyaan taman lari-lari. Kok lari-lari? Ini kita bahas mengenai kehidupan Saya setelah langsung kematian, intinya aja, Bang. pertanyaan alam kubur. Sekarang saya tanya, langsung intinya apakah aja. Muhammad pernah masuk dalam kubur? Tidak. Tidak. Lalu dari mana Anda bisa meyakini itu? Ini dalil ada bang. Memang betul Nabi Muhammad dalam kubur. Dalil ada. Udah bang, tidur di bawah dulu, tidur di bawah. Bukan bang, betul bang. Udah, tidur di bawah dulu, tidur di bawah. Ya sudah, kalau begitu, saya juga bisa bilang, kata Lia Eden, ya, dia jelmaan Rino Kidul. Mau saya putarkan kamu. Aduh. Pernyataan Lia Eden bahwa dia jelmaan Rino Kidul. Kata apa? Karena tertulis di dalam dalil kitabnya Lia Eden. Sebentar ya. Lia Aminuddin. Sebentar, Lia Eden. Jelmaan Roro Kidul. Anda tidak percaya Lia Eden jelmaan Roro Kidul. Perhatikan ya. Pernyataan Lia Eden. Baik. Sabda Lia Eden. Aduh, mana Sabda Lia Eden ya? Sebentar teman-teman. Sabda Lia Eden. Coba kalian perhatikan ini. Sabda Lia Eden ya. Ya. Bagaimana kita? Kabar sejuk, kabar sejuk. Seperti dikutip dari liputan. Mana sih? Istirahatlah. Ini pengingat. Waduh, mana sih pernyataan dia langsung ya? Saya adalah jelmaan Rocky. Dan saya adalah Jibril. Mana sih ya? Ada teman-teman, sebentar. Mana ya? Aku pandai membuat pesawat, nantikanlah pesawat istimewa untuk kita. La haula wala quwwata illa billah. Coba. Banyak ini ya, pernyataan Lia Aminuddin. Mana ya video dia yang... Nah ini sumpah paduka ini kayaknya. Sebentar. Nih. Biar kalian dengar ini. Dan
masalah-masalah berat yang harus kami urusi. Dan mohon mampukan hamba selalu berikan keputusan yang seadil-adilnya atas semua keputusan yang harus hamba berikan atas nama dan atas nama kerajaan dan surgamu. Tuhan, hamba bersumpah. Oh nggak jelas ya, nggak jelas. Tapi ada, kalian lihat sendiri. Bahwa saya adalah jelmaan Jibril. Itu dalilnya pernyataan. Dalil kok pernyataan. Pernyataan itu nggak cukup. Pernyataan itu hanyalah sebuah pernyataan. Kalau dia tidak bisa membuktikannya berarti itu menjadi omong kosong. Itulah kenapa kamu, saya, dan orang-orang lain tidak pernah cerita tentang pertanyaan alam kubur. Karena nggak ngalamin. Gitu loh. Ketika saya dan Anda bercerita tentang kebangkitan orang mati, bercerita tentang surga, kita lagi mabuk kecubung karena kita nggak ngalamin. Tetapi yang bercerita tentang itu, yang mengatakan tentang adanya kebangkitan setelah kematian, itu tokoh Yesus yang dia sendiri bangkit. Gimana Anda ini? Muhammad bangkit. Oke, silakan kasih naik, ada Raffi. Ya, silakan Raffi, nyalakan kamera Anda. Sabar bang. Ya, silakan. Reverb. Silakan. Boleh lanjut aja bang? Ya, nyalakan kamera bang. Kamera nyalakan. Halo? Oh, halo, dia halo. tidak bisa menyalakan kamera. Kalau mau naik ke sini, pastikan kalian menggunakan akun asli, nama asli. Ya, kemudian akun kalian itu setidak-tidaknya followersnya ada 1000, begitu. Jangan akun-akun yang nggak jelas, akun baru dibikin, terus mau naik ke sini, mau pansos, jangan begitu ya. Oke, kita kasih naik ada sabar. Siapa ini ya? Farizi. Coba kita kasih naik ada Farizi. Subscribernya cuma 16.000. Oh, GG Daytime. Halo? Oke lah dia ngomong gitu. Tapi 16.000 guys. 16.000 subscriber. 16.000 subscriber guys. Dia nggak tahu kalau suaranya kita denger. Medi Franstini. Halo Tini. Halo Tini. Tunggu sebentar. Halo Tini. Coba nyalain kamera dulu. Tini. Oke. Tunggu sebentar. Gimana kabarnya Tini? Gimana kabarnya Ades? Kabar baik. Gimana? Baik juga. Baik juga. Gimana? Ya. Kok masih belum bertobat juga dari mempertuhankan Muhammad? Nah, ini pertanyaannya tentang apa ya? Soalnya saya baru nonton. Sebentar, saya matikan dulu soundcard saya ya. Menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit. Kalau hati teman-teman
tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya, selain itu kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita. Karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada juga Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Sebentar, saya matikan dulu soundcard saya ya. Tadi karena saya pakai ini tuh. Oke. Jelas, Des? Ya, sudah. Silakan. Gimana? Ini temanya apa, Des? Soalnya saya baru nonton. Enggak kedengeran suaramu. Temanya apa? Soalnya saya baru nonton. Temanya udah panjang lebar dari tadi. Kamunya baru datang. Iya, makanya kan udah saya bilang, saya baru nonton. Tono, saya itu cuman menyampaikan satu pesan aja. Kenapa kalian itu kok masih nekat mengikuti Muhammad gitu loh? Karena dia memang nabi penutup, Bang. Nabi penutup. Zaman. Ya. Nabi penutup. Setelah Muhammad ada nabi lagi nggak? Tidak ada. Setelah Muhammad akan datang Nabi Isa nggak? Dia tidak akan menjadi nabi. Kan ditanya dulu. Sebentar. Setelah Muhammad akan datang Isa untuk menjadi hakim yang adil, untuk mematahkan salib dan seterusnya, betul nggak? Benar. Oke, berarti setelah Muhammad akan datang Nabi nggak? Tidak, karena yang akan turun Isa, bukan Nabi lagi. Jadi Isa bukan Nabi? Isa pernah turun jadi Nabi, tapi kedua kali bukan jadi Nabi lagi. Berarti udah pensiun dia jadi Nabi? Bukan pensiun. Oh, gimana? Sebentar. Tadinya dia jadi Nabi. Sebentar. Tadinya dia Nabi. Sudah selesai. Tadinya dia Nabi. Ya, tapi urusannya. Terus ketika dia datang lagi nanti, setelah Muhammad meninggal, dia datang bukan sebagai Nabi. Iya. Berarti dia udah pensiun. Sebentar, berarti dia udah jadi pensiun jadi Nabi. Ya, bisa dibilang gitu. Pensiun jadi Nabi. Bisa dibilang. Berarti siapa yang mengutus dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengutus dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia diutus sama Allah tapi bukan utusan Allah. Kan udah selesai, urusannya sudah selesai. Penyampaian sebentar. Sudah selesai, ngerti nggak? Kamu tadi menyatakan Muhammad itu adalah utusan terakhir, betul? Betul. Setelah Muhammad tidak akan ada lagi yang diutus oleh Allah ke dunia, betul? Betul. Oke, Isa datang nanti ke dunia diutus oleh siapa? Dia hanya meluruskan, bukan diutus oleh siapa dia?
Dia hanya meluruskan. Enggak, pertanyaan saya dia diutus oleh siapa? Dia tidak diutus lagi, coba meluruskan. Berarti dia datang sebagai... Dia datang sebagai Terus hanya untuk meluruskan. siapa yang mengutus dia ke dunia? Allah. Berarti utusan Allah dia, betul? Makanya kan udah saya bilang, pertama-tama dia diutus. Makanya saya oleh bilang Allah teman-teman, untuk menyampaikan ngomong sama mereka firman. ini teman-teman harus siap-siap bodrek. Kedua, kan Anda itu gimana? Tolong pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan biar kamu Boleh. paham. Boleh. Muhammad kata kamu utusan terakhir. Nah, Setelah Muhammad tidak akan ada lagi utusan Allah. Betul? betul. Oke. Sebentar. Sabar. Terus. Ada hujan nih. Sebentar. Gini. Muhammad utusan terakhir, setelah Muhammad tidak ada utusan lagi. Pertanyaan saya, apakah setelah Muhammad nanti akan datang Isa? Ya, Oke, Isa datang diutus oleh siapa? dia hanya meluruskan, bukan datang. Diutus nggak dia? Tidak diutus lagi. Cuma Berarti dia datang meluruskan sendiri? Untuk meluruskan. Berarti dia datang sendiri? Iya kan dia kan turun ya. Datang sendiri? Iya. Bukan utusan dia? Kan udah saya bilang penyampaiannya sudah selesai. Berarti dia bukan utusan? Hanya untuk kan, aduh, di sini enggak. Gimana? Enggak dapat otak ya. Bingung saya. Kalau begitu dasar dia datang itu apa? Atas kemauannya sendiri? Yang pertama diutus sebagai nabi. Enggak, bukan itu yang saya tanya, bukan itu saya tanya. Nah, kan, Isa itu statusnya bukan utusan Allah. kan udah saya bilang utusan Allah. Nah, utusan Firman Tuhan Allah. tentang Injil. Berarti siapa utusan terakhir kalau begitu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Isa akan datang setelah Muhammad. Iya, dia hanya datang untuk meluruskan dan menentang semua yang diajarkan oleh Paulus gitu. Bukan masalah itunya yang saya tanya. Dia sebagai utusan kan? Saya jelaskan ini. Kan Dia sebagai utusan kan? Ya, dia Nah, datang kedua kali artinya untuk dia tidak mungkin menjadi utusan yang sebelum Muhammad. Karena dia datangnya sesudah Muhammad. Iya, karena apa? Dia hanya datang meluruskan, bukan datang lagi sebagai nabi dan akan menjadi makmum. Oke, berarti dia pensiun ya? Ya, bisa dibilang gitu. Karena Iya, Paulus berarti Isa penyampaiannya. sudah pensiun jadi nabi, teman-teman. Nah, Lalu dia datang bukan sebagai utusan Allah. iya, karena dia akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Iya, bukan utusan Allah berarti ya? Udah jadi utusan Allah. Nah, utusan Allah sekarang, tadi bukan. Sekarang utusan. Kan dia datang kedua kali untuk meluruskan, bukan menjadi nabi lagi. Ngerti? Iya, dia utusan Allah bukan? Dan saya mau. Dia utusan Allah bukan? Nggak, ngerti arti nabi nggak, Des? Saya tanya. Udah lah, belajar lagi. Kan takut ditanya. Takut Berani bertanya, stroke. takut. Takut stroke saya ngadepin kamu, takut habis. Oke. Malam baik semua. Malam baik, ya. Abang muslim atau bagaimana, Bang? Buat sahabat-sahabat muslim yang di bawah. Oke. Abang muslim? Iya bang, saya cuma mau bertanya Bang, tuh udah ganteng, Bang. Bang, abang sudah ganteng, sudah ganteng. Iya. Abang muslim atau bagaimana? Ya muslim. Muslim. Dari mana kami bisa tahu kalau abang muslim? Alhamdulillah saya muslim. Oke, coba Bang. Mualaf. Oh, mualaf. Oke, mualaf. Istri saya mana? mualaf. Apa yang mau abang sampaikan, Bang? Silakan, Bang. Saya cuma mau nanya, apakah Yesus itu kenal Kristen? Apakah Yesus itu kenal Kristen? Ya jelas lah, Bang. Karena Kristen itu sendiri artinya pengikut daripada dia, pengikut daripada Kristus. Lalu Yesus tahu itu Kristen. Ya jelas tahu lah, Bang.
Yesus mengenal lahir bahwa aku, sebelum- domba-dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Gitu. Kan Yesus, Kristen itu lahir sesudah Yesus wafat. Dan dia Ya, itu saya dapat memahami kenapa Anda jadi orang Islam, Bang. Ya, gini. memang Islam. Baik, nggak Memang apa-apa ya, Islam. kita harus bersabar. Saya yang Gini, Bang. malah. Gini, Bang. Kenapa Anda bisa mengatakan bahwa Kristen itu ada setelah Yesus, sehingga otomatis Yesus tidak kenal Kristen? Yesus kan sudah wafat. Yesus wafat. Kristen muncul dari Tidak hanya rumah. sekedar wafat, Bang. Kalau hanya wafat saja, Kristen itu nggak ada. Dan bangkit. Jangan dipotong, Bang. Nah, lalu penyebutan Kristen terjadi pertama kali pada jemaat di Antioquia. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Pada saat itulah untuk pertama kalinya jemaat itu disebut Kristen. Baik. Tetapi yang saya sangat prihatinkan, kenapa nalar Anda itu seperti itu? Saya kasih contoh, Bang. Waktu Anda jadi orang Kristen, nama Anda siapa? Kemudian setelah jadi mualaf, Anda diberi nama siapa? Coba saya tanya dulu. Nah, dengar ini. Saya Islam. Istri Katanya saya tadi mualaf. Istri saya mualaf. Oh, istri mualaf. Oke. Waktu istri mualaf dikasih nama baru nggak? Ada. Ada. Oke. Taruhlah nama dia sebelum dia jadi Muslim. Namanya itu taruhlah Kristina. Misal. Kemudian setelah dia jadi Muslim dikasih nama Siti misalnya. Pertanyaan saya, apakah Kristina belum ada? Atau apakah Siti itu belum ada? Misalnya istri Anda lahir tahun 85 misalnya. Apakah yang Siti itu belum ada tahun 85? Sedangkan Siti itu baru dinamakan setelah dia jadi mualaf. Terlalu rumit penjelasannya nggak? Kamu ngomong itu muter-muter. Oke, gini aja, gini. Muter-muter. Iya, Langsung ke poin memang saja. saya kalau ngasih penjelasan gini. Baik, taruhlah istri Anda itu kelahiran tahun 85. Kemudian tahun 2025 istri Anda mualaf, lalu diberi nama Siti. Sebelumnya istri Anda itu namanya Kristina. Pertanyaan saya, sebelum tahun 2025, apakah sosok Siti itu belum ada? Ya, belum lah. Belum ada. Berarti istri Anda lahir, berarti Siti itu lahir tahun 2025? Iya. Berarti dia lahir tahun 2025? Kan nama Siti kan? Nama. Iya, namanya atau penjulukannya sebagai Siti baru ada tahun 2025 setelah dimualafkan. Tetapi keberadaannya sudah ada, hanya penamaannya baru dinamai tahun 2025. Begitu juga dengan Kristen, Bang. Kristen itu sudah ada, tetapi penamaannya baru pertama kali di Antioquia. Mami gitu aja nggak bisa, pantasan Anda jadi orang Islam. Kamu banyak ngawur. Banyak ngawur gimana nih? Ini begini. Ya sudah, sekarang gini aja dah. Saya pakai logika mereka ini. Kalian sudah lihat kualitas Islam kan? Selalu kamu yang ngomong. Habis kamu ngomong. Tenang. Habis ini Anda yang ngomong. Tenang. Habis ini Anda yang ngomong. Anda Muhammadiyah atau NU? Nah, NU saya. NU. Sekarang saya tanya, mana dalilnya NU itu pengikut Muhammad? Tunjukin sama saya. NU pengikut Muhammad. Mana dalilnya bahwa Nahdlatul Ulama itu Islam? Mana dalilnya? Kata Muhammad. Mana dalilnya bahwa Muhammad kenal Nahdlatul Ulama? Silakan. Namanya ulama ya tetap Islam. Dalilnya mana? Di mana pernyataan Muhammad bahwa dia kenal Nahdlatul Ulama? Nggak kenal dia sama Nahdlatul Ulama. Mana dalilnya? Sedangkan Yesus saja nggak kenal sama Paulus. Gimana kamu mau? Malah lari kemana-mana, malah ngomongin Paulus. Udah di bawah sana. Malah ngomongin Paulus, tadi ngomongin Kristen. Saya teringat dengan pernyataan dalam Amsal, teman-teman.
Jawablah orang-orang botol berdasarkan kebotolan. Kenapa sih saya tidak menemukan muslim yang agak sedikit warasan kalau ngomongin agama? Nekat yang nyata ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Mind Block Gaming. Aduh, nama tidak asli, jadi tidak saya naikkan. Saya naikkan yang asli-asli saja ya. Kalau mau naik teman-teman, pakailah nama asli. Biar cepat saya naikkan. Kalau nama kalian saja nggak jelas, ya ngantri. Bisa-bisa nggak saya naikkan sampai tahun depan. Sandiwara, nama nggak jelas, nggak saya naikkan. Nah, ini coba Laila, coba ya. Laila, mana tadi Laila? Laila Setia, oke. Silakan Laila. Saya naikkan Laila, malah yang naik malah Ranus. Oke, silakan Ranus. Nyalakan kamera Anda. Kan? Itu pasti Kristen ya. Saya heran, udah saya bilang Kristen jangan naik, teman-teman jangan naik, masih aja naik. Setelah naik nanti Anda cuma bingung kesini mau ngapain. Ya, Habib Fikih, silakan Habib Fikih nyalakan kamera Anda. Ya, Habib Fikih, selamat malam Habib Fikih. Apakah Anda ini betul-betul seorang Habib? Turunan Nabi? Bukan. Terus kok nama Anda Habib? Lo nama Muhammad saja boleh dipakai kok. Oke, nama baik. Muhammad. Nama Pikir Paulus, saya tadi turunan Nabi. Kalau turunan Nabi kasih tahu biar dipesen bekas lap-lap tisu muka, bekas lap-lap keringat, barokah, cucu Nabi. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Habib Fikih Al-Muqaddam? Silakan. Kamu aja yang nanya ke aku. Bertanya kepada Anda. Baik. Apakah benar Muhammad pernah mengalami gangguan mental sehingga dia mau bunuh diri? Udah sering itu dibahas. Katanya nanya, udah sering dibahas. Enggak, saya konfirmasi dulu. Benar atau tidak dia mencoba ingin bunuh diri? Oh, benar. Benar atau tidak dia kena sihir? Benar. Maka pertanyaan saya, kesimpulan dari pertanyaan saya, mengapa Anda nekat mengikuti Nabi yang mengalami gangguan kejiwaan? Silakan. Kamu udah nanya 2 kali, ya kan? Aku sekarang nanya. Belum dijawab. Iya, pertanyaan saya, kenapa Anda nekat mengikuti Nabi yang mengalami gangguan masalah kejiwaan? Pengen mencoba bunuh diri, terkena sihir. Silakan. Minum dulu, baik. Kamu nanya. Jadi kan kamu nanya udah tak benarkan kan 2 kali. Oke, jujur ya. Edis, jujur. Kamu sudah nanya, aku dua kali kamu nanya kan. Benar. Bukan, itu saya tidak maksudnya itu Anda kan sudah tahu itu. Kesimpulan dari pertanyaan saya, kenapa Anda nekat mengikuti Nabi yang sedemikian rupa? Kamu jangan jujurlah. Jadi jangan lari, jangan menurunkan. Gimana Anda saja belum menjawab. Oke, baiklah, tapi mereka tidak mau menjawab teman-teman karena mereka memang nggak tahu begini. Silakan. Anda mau tanya apa? Silakan. Jadi begini. Kamu yakin kalau Yesus itu Tuhan? Iya. Emang Tuhan itu apa? Dalilnya. Kalau Tuhan itu zat, maksud Anda zat begitu yang nggak kelihatan, zat seperti dalam agama Islam, saya nggak percaya Yesus itu Tuhan.
Jadi Makanya saya begini tanya ya, dulu, Tuhan di dalam benak Anda itu apa? Zat cair gitu, zat padat gitu. itu fisika itu. Jadi secara umum sajalah. Semua Emang orang ada dalam itu. Quran kata Tuhan? Jadi begini Dis ya. Secara umum. Kok secara orang umum? tahulah. Kita ngomongin secara umum apa ngomongin Quran dan Bible? Kita secara umum dulu ya. Jadi Ya berarti Tuhan nggak usah itu ngomong semua. Bible kita sama Quran ngapain? Kita sedang membicarakan Kristen dan Islam. Anda setuju? Ya setuju, tapi Oke, kata-kata berarti Tuhan. berarti penggunaan istilah-istilah malaikat, Tuhan, roh, apa itu harus kita definisikan sesuai Quran dan Bible itu. Setuju nggak Anda? Setuju. Oke, di mana ada kata Tuhan di dalam Al-Quran dan dalam Bible? Sekarang dalil gini ya, kamu jangan apa namanya. Kok muter-muter si Anda ini? Biar kita nggak, pertanyaan Anda ini pertanyaan usang yang sudah dibahas terus menerus, bahkan sudah sebulan kami bahas itu secara khusus di sini. Dalilnya Bible, dalilnya Tuhan. Yesus itu Tuhan Oke, mana? baik. Oh baik, saya tampilkan. Anda mau mengatakan dalilnya di mana Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Saya tunjukkan. Sabar ya, Habib ya. Saya balikan kamera saya. Di dalam Yohanes 13, pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Nanti Anda juga ujung-ujungnya bahas kata Tuhan. Percaya omongan saya. Nih. Yohanes itu... Sebentar. Biar saya selesaikan dulu. Jangan panik. Saya besarin. Enggak panik. Saya besarin. Nih. Dari ayat 12 dulu kita baca. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepada kamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, kalau Anda bertanya di mana Yesus mengaku Tuhan nih? Di dalam Yohanes 13 pasal 13. Pertanyaan Anda selanjutnya apa? Yohanes itu siapa? Anda udah lari dari tema. Anda udah lari dari tema, namanya kalau begitu. Pikir saya Anda mau membawakan sebuah syubhat yang bagus. Nanti Anda tanya Yohanes siapa, KTP-nya di itu siapa itu siapa? Yohanes itu siapa? Jawab. Anda nggak usah bahas Yohanes itu siapa. Anda fokus aja di pernyataan Yesus sebagai Tuhan. Yang ngomong kan Yohanes. Yang nulis kan Yohanes. Itu kan Yohanes. Orang kan Yohanes kan. Ya, terus? Panik kau. Terus itu maksud Anda mau ke buku yang jatuh dari langit? Bukan, aku nanya Yohanes itu siapa? Dia di bawah. Pikir saya Anda mau fokus dengan pernyataan, nanti bahas Yohanes. Kalau Anda mengajukan tema sedari awal tentang Yohanes, kita bahas siapa Yohanes. Anda nanyakan pernyataan Yesus Tuhan, lari Anda ke siapa itu Yohanes. Tolong yakinkan saya. Tolong yakinkan saya bahwa ada orang Islam yang masih waras. Ya, silakan. Fokus. Kalau ngobrol sama saya, satu tema kita bahas sampai selesai. Saya turutin, mau sampai pagi saya turutin. Asal kita fokus. Jangan kita lari kemana-mana, lompat ke sana, kian kemari ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Rizwan. Wah, luar
Luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita. Setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Dimana ini yayasan, teman-teman ya, yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik, tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silahkan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.